Selamat pagi. Kita akan masuk ke bab 1 mengenai akuntansi biaya dan pengertian dari biaya. Akuntansi secara umumnya itu memang dibagi menjadi berbagai jenis. Salah satunya adalah akuntansi biaya ini sendiri. Kenapa kita perlu mempelajari tentang akuntansi biaya? Ya, karena secara struktural biaya itu merupakan komponen-komponen yang sangat penting untuk kita ketahui, kemudian kita ukur bagaimana proses pembentukannya hingga menjadi nilai dari suatu produk, nilai modal pertama kali dari suatu produk itu. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana biaya itu dibentuk. Karena jikalau kita tidak dapat mengetahui bagaimana biaya itu dibentuk, maka kita tidak dapat menentukan harga jual. Kita juga tidak dapat menentukan berapa besar keuntungan atau laba yang akan kita harapkan, ya. Jadi sangat penting sekali, ya, untuk mengetahui bagaimana biaya itu ditemukan, bagaimana biaya itu berproses, ya, supaya ketika menerapkan keputusan yang sangat penting, ya, keputusan yang telah kita buat itu berdasarkan fakta dari komponen-komponen biaya yang ada, sehingga keputusan yang dibuat itu tidaklah salah. Baik, kita akan lanjutkan slide-nya. Yang pertama mengenai tentang akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen. Di cabang ilmu akuntansi terdapat dua komponen besar, yaitu yang pertama adalah tentang akuntansi keuangan, yang satunya lagi tentang akuntansi manajemen. Ya. Untuk akuntansi keuangan akan dispesifikkan, ya, salah satunya adalah akuntansi biaya ini sendiri yang dipelajari di semester 5 ini. Sedangkan kalau untuk akuntansi manajemen itu nantinya akan dipelajari di semester 6 atau semester genap nanti tahun depan, ya, jikalau kamu lulus di mata kuliah akuntansi biaya ini, ya. Di dalam akuntansi keuangan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan persiapan dari laporan keuangan untuk pihak luar, ya. Jadi akuntansi keuangan ini merupakan bagian yang berkaitan ketika kita sedang menyiapkan laporan keuangan secara terstruktur, ya, itu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ya, kemudian ada laporan-laporan lainnya yang akan kita tujukan untuk pihak luar, bisa itu investor, ya, bisa itu masyarakat, bisa itu kreditor, bisa aja pemerintah dan lain sebagainya, ya. Untuk yang satunya lagi yaitu tentang akuntansi manajemen, yaitu merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan persiapan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Jadi ini lebih cocok untuk kepada internal perusahaan, ya.
yang berkepentingan, yaitu bisa saja rapat umum pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, manajer, kepala bagian, ya, dan semua orang yang terkait dalam proses untuk pengambilan keputusan berdasarkan persiapan dari laporan keuangan untuk internal perusahaan. Ya, jadi kalau yang keuangan lebih spesifiknya itu adalah untuk ke publik, ya, luarnya, ya, bagaimana laporan itu disajikan di luar itu seperti apa. Sedangkan kalau untuk akuntansi manajemen, yaitu berfokus pada pembentukan manajemen strategik yang diperoleh datanya berdasarkan dari laporan keuangan untuk menciptakan keputusan-keputusan yang krusial untuk mengembangkan perusahaan supaya mendapatkan profit. Ya, ini perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Kita lanjut. Nah, kita akan cari tahu terlebih dahulu apa saja sih persamaan dari akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, sistem pengolahan informasi yang sama-sama menghasilkan laporan keuangan. Jadi outputnya adalah laporan keuangan, ya, sama-sama bentuknya laporan, ya, sama-sama menyajikan nilai pendapatan, nilai biaya, nilai aset, nilai hutang maupun nilai modal, ya, sama-sama menciptakan laporan keuangan yang disusun. Ini persamaannya yang pertama. Yang kedua, penyediaan informasi keuangan yang bermanfaat untuk penentuan pengambilan keputusan. Jadi sumber informasinya itu memiliki manfaat yang sama, yaitu informasinya adalah bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang penting bagi perusahaan, ya. Itu persamaannya. Jadi ada dua persamaannya di sini. Yang pertama adalah bentuk outputnya, yang kedua adalah sumber datanya yang digunakan sama-sama untuk menentukan sebuah keputusan. Oke, kita lanjut. Oke, ini perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Ya, saya bacakan saja karena apa yang saya sajikan di sini semuanya sudah sangat detail sekali, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti kita akan bahas di forum. Untuk penggunaan utama bagi financial accounting yaitu adalah pihak luar atau eksternal. Sedangkan untuk manajemen accounting itu adalah internal, dalamnya perusahaan. Dasar penyusunan untuk financial accounting adalah berdasarkan dari pernyataan standar akuntansi keuangan yang berdasarkan dari IFRS. Ya. Untuk manajemen accounting berdasarkan dari biaya dan manfaat serta dari teori keputusan manajemen. Ketiga, objek yang diukur dan dikomunikasikan. Berdasarkan financial accounting, fokusnya adalah kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan untuk manajemen accounting adalah prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Ya, yang satu fokus pada kondisi kemampuan ekonomi, yang satunya fokus pada prestasi pencapaiannya. Karena sudah jelas di manajemen accounting bahwa mereka fokusnya adalah pengambilan keputusan secara krusial. Jadi
Ketika mereka menciptakan pengambilan keputusan secara krusial, maka prestasilah yang menjadi ukurannya. Orientasi laporan. Untuk financial accounting, fokusnya adalah historical, penilaian masa lalu, ya, yang disandingkan dengan kemampuan ekonomi dari masa lampau. Sedangkan untuk manajemen accounting, fokusnya adalah future, masa depan, menggunakan prediksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor lainnya. Ya. Bentuk laporan untuk financial accounting itu sifatnya adalah ringkas dan berhubungan secara keseluruhan. Sedangkan kalau manajemen accounting itu sangat terperinci, baik untuk setiap kegiatan, setiap divisi maupun lainnya. Isi laporan untuk financial accounting adalah laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kalau manajemen accounting fokusnya adalah anggaran, laporan biaya, laporan prestasi, dan laporan analisa khusus. Ya. Tingkat presisi, ya, tingkat presisi itu ketajaman kehandalannya. Untuk financial accounting itu presisinya lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia melaporkan kepada pihak luar, jangan sampai ada yang meleset. Karena kalau ada sesuatu yang meleset, maka investasi bisa gagal atau investasi bisa salah. Jadi presisinya itu harus tinggi, ketepatannya harus mantap. Sedangkan kalau manajemen accounting itu lebih fokus pada on time, presisi tidak terlalu tinggi. Ya. Sifat mandatory, karena untuk financial accounting karena ada hukumnya berdasarkan dari PSAK IFRS, maka sifatnya adalah wajib. Sedangkan kalau manajemen accounting itu tidak wajib, tapi disesuaikan dengan manfaatnya seperti apa. Kita lanjutkan. Berikut ini mengenai tentang pengertian dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, maupun penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk serta jasa dengan cara-cara yang tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya itu adalah biaya itu sendiri, ya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan maupun penyajian serta penafsiran informasi biaya tersebut itu tergantung dari untuk siapa proses itu ditujukan. Jika tujuannya untuk keluar, maka akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Jika untuk dalam perusahaan atau internal perusahaan itu sendiri, maka akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu bisa terbagi dari dua bagian. Bisa di sisi akuntansi keuangan, juga bisa di sisi akuntansi manajemen, tergantung pada untuk siapa proses biaya ini ditujukan. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana biaya itu bergerak dan berproses. Ya. Pengalaman kalau kita kerja di suatu perusahaan, ya, kalau kita terlibat di bagian keuangan atau accounting, sangat penting sekali untuk menafsirkan biaya ini. Kenapa biaya ini seperti ini? Kenapa dia bergerak? Kenapa dia bisa naik? Kenapa dia bisa turun? Semua ada peristiwa yang membuat itu terjadi. Contoh sederhana,
Misal laporan keuangan suatu perusahaan dalam 1 tahun menuliskan bahwa biaya bahan bakar minyak adalah sebesar 1 miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah 1 miliar itu besar atau 1 miliar itu kecil? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Jika di dalam suatu laporan keuangan ya tersajikan bahwa ada biaya bahan bakar minyak itu senilai 1 miliar. Yang jadi pertanyaan, apakah itu besar atau kecil? Ya, nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang ini akan saya bahas di forum Google Classroom. Ya, kalau kamu tidak menyimak video ini, ya, kamu akan kesulitan untuk menjawab bagaimana biaya ini bisa dibilang apakah ini biaya ini besar atau biaya ini kecil. Ya, harus tahu terlebih dahulu. Jadi wajib menyimak video ini. Kalau kamu tidak simak video ini, ya kamu tidak akan tahu kenapa dia bisa besar, kenapa dia bisa kecil. Ya, oke, nanti itu akan saya bahas lebih lanjut di forumnya Google Classroom. Kita akan diskusi di situ. Nanti saya juga akan jelasin apakah sebenarnya biaya itu besar atau biaya itu kecil. Ya, oke. Kita lanjutin. Baik, tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama, kita perlu menentukan harga pokok produksi. Kita perlu menentukan HPP. Kenapa? Ibarat kita kalau mau berjualan sesuatu, kita perlu tahu modal kita itu berapa. Nah, sebelum kita tahu modal kita itu berapa, kita perlu tahu dulu apa-apa aja komponen di dalam biaya modal ini. Ya, bisa contoh sederhana, jus jeruk, berapa modalnya? Misalkan 3.000. Nah, tahu 3.000 ini datang dari mana? Ya, kita telaah. Jeruknya sekian, gula, es, airnya, listriknya, es batunya, gelasnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, baru ketahuan nilainya adalah 3.000. Ya. Jadi kita juga perlu tahu terlebih dahulu berapa modalnya, berapa HPP-nya, supaya kita bisa menetapkan, oh, modalnya sekian, kita akan jualnya sekian, kita perlu keuntungan 20%, misalkan seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar dicari tahu, ditentukan berapa nilai HPP. Yang kedua, pengendalian biaya. Kenapa ini penting? Mungkin secara teoritis ini tidak terlalu nampak, ya. Tapi kalau kita kerja di dunia nyata itu secara praktik, ya, controlling cost itu penting. Ya, controlling cost. Kenapa? Terutama pada pandemi seperti ini, ya, ada biaya-biaya yang tidak harus keluar, ya, karena posisi saat ini pertumbuhan ekonomi tidak naik, ya, maka di posisi negatif, ya, sehingga kecenderungan orang itu mendapatkan profit itu kecil, bahkan sudah ada yang rugi akibat pandemi ini. Cara satu-satunya untuk menekan supaya laba itu tidak merosot secara drastis ataupun ruginya kita bisa tahan pada batas minimal, ya, yang perlu kita lakukan adalah cost control nih. Ya, biaya ini kita mencoba mengendalikan. Ada biaya yang menurut kita tidak penting, kita tidak perlu, jangan sampai keluar. Ya,
apalagi kalau keluarnya dalam jumlah besar, ya itu sangat disayangkan sekali, ya apalagi kalau tiba-tiba pendapatan perusahaan itu lagi anjlok-anjloknya. Jadi cost control penting. Nah, yang ketiga, setelah cost control penting, biaya juga perlu di planning, perlu direncanakan juga. Kenapa? Supaya ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu tidak dalam kondisi membludak atau pengeluaran secara besar-besaran, ya semua itu harus di planningkan terlebih dahulu. Apakah memang pantas biaya itu keluar saat ini juga, ya. Jadi kalau biaya itu terlalu membludak keluar secara besar-besaran, tidak diimbangi dengan pendapatan yang stabil, ya itu bisa rugi, ya, bisa mengalami kerugian. Jadi tidak bisa sembarangan mengeluarkan biaya apalagi kalau biaya itu sangat besar, ya. Jadi harus diketahui terlebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu, apakah pada saat kita berencana untuk mengeluarkan biaya ini, pendapatan kita sudah siap untuk mengimbangi dengan biaya itu, ya. Kalau belum siap, ya jangan. Cari waktu yang pas untuk menentukan kapan biaya ini harus dikeluarkan. Jadi perlu ada perencanaan di situ. Yang terakhir, pengambilan keputusan khusus. Pengambilan keputusan khusus ini juga penting. Kenapa saya bilang penting? Karena keputusan itu tidak hanya asal bikin. Semua harus ada dasar yang jelas ketika kita membuat pengambilan keputusan, apalagi yang sifatnya krusial. Jadi harus benar-benar matang ketika dipertanyakan, ketika dipertanggungjawabkan. Kenapa keputusan ini bisa ada? Oh, ada alasannya yang logis, yang masuk akal, dan dapat diterima di semua logika orang. Artinya keputusan itu bisa dilaksanakan, ya, bisa dilaksanakan. Jadi sangat penting sekali dan sangat juga perlu berhati-hati bagaimana kita mencoba untuk menetapkan keputusan, supaya keputusan yang kita ambil ini bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang benar dan memperoleh laba, bukan memperoleh kerugian, ya. Jadi ada 4 hal mengenai tujuan akuntansi biaya. Yang pertama ada penentuan harga pokok produksi, kedua ada pengendalian biaya, tiga ada perencanaan biaya, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan khusus, ya. Oke, materi untuk bab 1 ini saya akhiri dulu sampai di sini, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan forum diskusi mengenai tentang awal-awal mengenai akuntansi biaya ini. Oke.